Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang uang pertanggungan optimal. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu diberikan kesehatan, terhindar dari musibah dan bahaya COVID-19, serta meminta agar COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali di kampus kita tercinta Universitas Pakuan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar tentang uang pertanggungan, Ibu akan membahas tentang kriteria penetapan uang pertanggungan untuk asuransi jiwa. Yang pertama, dia harus memiliki nilai ekonomis, ya, yakni nilai rata-rata hasil pendapatan setahun rata-ratakan dalam setiap bulannya. Contohnya nih, misalnya kan gaji ibu misalkan aja lah rata-ratanya adalah 3 juta sebulan gitu kan ya. Nah, maka nilai ekonomisnya adalah 3 juta per bulan. Kemudian yang kedua, adanya individu yang sangat bergantung dengan nilai ekonomis tersebut. Misalnya istri, suami, anak, kakak, adik, atau orang tua yang sudah pensiun. Nah, berdasarkan kriteria ini berarti yang diasuransikan sebaiknya adalah orang-orang yang bisa menghasilkan nilai ekonomis tadi, orang yang bekerja gitu loh. Jadi tidak logis kalau misalkan kita mengasuransikan seorang bayi gitu ya. Jadi kalau bayi itu kan masih lama ya, masih jauh dia baru bisa memiliki nilai ekonomis, bekerja gitu, masih jauh. Jadi gak mungkin kan seorang bayi kita suruh bekerja gitu, gak akan mungkin bisa. Jadi kalau bayi itu dia tidak bisa dijadikan diasuransikan gitu loh. Nah, kemudian juga ini orang tua yang sudah pensiun, termasuk yang tidak logis untuk diasuransikan, karena orang tua yang sudah pensiun itu kan sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, sangkutan dana pihak lain di dalam aktivitas bisnis, misalkan pinjaman personal di luar utang bank atau lembaga pembiayaan lain yang tidak memiliki asuransi jiwa. Nah, pembelian asuransi jiwa tidak layak dengan kondisi yang pertama, tidak adanya nilai ekonomis. Ya tadi, bayi dan orang tua yang sudah pensiun. Nah, itu tidak layak untuk pembelian asuransi jiwa. Yang kedua, tidak adanya orang lain yang bergantung kepada peserta asuransi. Nah, yang ketiga, tidak adanya sangkutan pinjaman utang. Nah, ini sebagai informasi, sekarang asuransi jiwa dikaitkan dengan unit-linked, yaitu saham pada pasar saham untuk investasi. Karena kan dana yang klaim itu salah satunya berdasarkan investasi. Nah, investasinya itu sekarang udah ada saham syariah gitu ya. Nah, jadi diinvestasikan di saham juga. Menghitung uang pertanggungan untuk asuransi jiwa yang optimal. Yang pertama, metode human life value. Cara menghitungnya sama dengan 12 ini karena 12 bulan dalam 1 tahun, dikalikan dengan G, dikalikan dengan K. G itu apa? Rata-rata pendapatan setiap bulan. Nah, kayak ibu tuh rata-rata 3 juta, berarti G-nya 3 juta. Nah, K, ekspektasi waktu dana tersebut menopang hidup hingga ahli waris mampu untuk mendapatkan income sendiri. Contoh ya, seorang ayah 35 tahun mempunyai istri dan 1 orang anak usia 9 tahun, memerlukan biaya hidup 15 juta setiap bulannya. Jika ayah meninggal, keluarga dapat bertahan minimal selama 5 tahun.
Nah, ini berarti K-nya ya. Untuk biaya hidup dengan 15 juta per bulan. Ini berarti G-nya. Tanpa menghitung pertumbuhan dana. Tentukan uang pertanggungan optimalnya. Caranya gunakan yang tadi. Berarti di sini 12 karena 12 bulan yang Ibu bilang tadi ya, dikalikan dengan rata-rata per bulan yang ia butuhkan yaitu 15 juta dikalikan dengan lama waktu sehingga keluarganya bisa bertahan hidup gitu ya, bisa dapat income sendiri, itu 5 tahun tadi diketahui. Maka uang pertanggungan optimalnya adalah 900 juta. Ini uang pertanggungan ini untuk menghitung klaim. Jadi kalau kita nih nasabah pengen pilih produk asuransi syariah yang mana ya, yang klaimnya berapa, yang bisa kayak ini nih contoh pertama itu dia pengen 5 tahun si keluarganya itu bisa bertahan hidup dengan kebutuhan biaya sehari-harinya adalah 15 juta gitu loh sebulannya. Nah, berarti si bapak tadi memilih produk asuransi yang klaimnya itu sekitar 900 juta seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan metode income based value. Ini dikaitkan dengan investasi di obligasi atau suku. Jadi uang pertanggungan akan digunakan sebagai pendapatan dari obligasi atau suku yang menghasilkan pendapatan yang tetap per bulan. Jadi ada nih orang tua lah biasanya ya kan. Nah, pengen keluarganya kalau dia meninggal, pengen keluarganya itu tetap bisa menghasilkan pendapatan bulanan. Nah, dari suku. Nah, jadi suku itu kan biasanya 3 tahun ya. Nah, jadi selama untuk pembelian suku itu si keluarganya ini harus mendapatkan berapa uangnya berapa gitu ya kan, sehingga bisa membeli produk suku lagi gitu loh. Jadi keluarganya bisa mendapatkan pendapatan tiap bulannya dari suku tersebut. Nah, cara menghitungnya, uang pertanggungan sama dengan 12 kali G dibagi dengan I kali 1 min P. G-nya rata-rata biaya hidup setiap bulan. Nah, ini sama aja dengan imbal hasil yang akan didapatkan keluarganya dari suku itu tiap bulan ya. I, persentase imbalan ijarah per tahun, berarti ini persentase obligasi atau sukunya berapa. P, persentase pajak. Kalau soal tidak menyebutkan persentase pajaknya maka dianggap 15%. X, besar dana suku yang diinvestasikan. Nah, uang pertanggungan itu sama dengan X, besar dana suku yang diinvestasikan. Modal untuk membeli produk suku lagi gitu loh. Nah, dengan imbal hasil G per bulannya adalah X kali I per 12 kali 1 min P. Nah, berarti X-nya pas ya dengan yang ini. X itu kan sama dengan UP. Berarti sama dengan 12 kali G per I kali 1 min P. Seperti itu ya. Oke, ke contoh. Agar mendapat imbal hasil atau kupon G sama dengan 5 juta per bulannya, dana suku yang harus diinvestasikan dengan imbal hasil 6%, berapakah uang pertanggungan yang optimal? Jawabannya, tadi kan imbal hasil itu sama dengan X kali I per 12 kali 1 min P. Berarti uang pertanggungannya sama dengan X sama dengan 12 kali G per 1 per I kali 1 min P. Nah, 12 kali 5 juta per I tadi 6%, 0,06. Di sini nggak disebutkan berapa pajaknya, berarti dianggap 15%. 1 kurang 15% adalah 0,85. Jadi uang pertanggungan yang optimal adalah 1,176 miliar seperti itu. Nah, yang ketiga, metode financial needs based value. Nah, ini bukan untuk biaya hidup ya, bukan untuk makan. Biasanya untuk kebutuhan dana pendidikan seperti itu. Agar terhindar dari pembayaran premi sangat besar, metode ini harus dikombinasikan dengan investasi produk dengan pengembalian rata-rata di atas deposito. Contoh,
contohnya ada biaya pendidikan di universitas sekarang 200 juta. Nah, biaya pendidikan 9 tahun lagi dengan inflasi 12% itu menjadi 554,62 juta. Nah, misalkan uang pertanggungan 275 juta dan investasi reksadana sehingga pada tahun ke-9 menghasilkan X kurang UP. Metode ini tidak dibahas lanjut di dalam materi ini karena perhitungannya itu lebih kompleks lagi, seperti itu. Nah, cukup sampai sini materi kita hari ini, materi perkuliahan kita hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.